Jadi ini sebenarnya bukan masalah pembongkaran pagar, tapi adalah ada orang yang sudah menjual beli laut, pantai dan laut. Dan itu terjadi di Bekasi juga. Dugaan saya Bekasi juga terjadi. Saya pikir di kampung saya Makassar juga kayaknya terjadi juga. Nah, di Surabaya kemarin juga begitu. Jadi sekarang oligarki ini setelah merampok tambang, merampok hutan, merampok kebun, sekarang merampok laut. Ini udah keterlaluan. Kepada seluruh masyarakat Banten, pikirkanlah. Jangan tiap hari terima seakan-akan bansos, tapi Anda menjual harkat dan martabat diri Anda semua. Dan jual masa depan anaknya. Ini adalah kasus yang sangat besar yang menjadi uji nyali kepada Prabowo di seharus 100 hari kerja beliau. Apakah akan memihak ke rakyat atau memihak kepada oligarki dan dinasti Jokowi? Menghadapi pemerintah dan menghadapi PIK 2, menghadapi pengacara, menghadapi cukup solid yang menghadapi itu, penjelasannya sudah sangat lengkap. Saya hanya menggunakan kesempatan ini bahwa 2 minggu lagi Pak Prabowo memasuk 100 hari. Nanti 20 Oktober, jadi tinggal 2 minggu lagi masuk 100 hari. Rakyat bertanya, apakah 100 hari betul Pak Prabowo itu bersama rakyat atau bersama oligarki dan Solo? Itu titik persimpangan jalan yang Pak Prabowo harus pilih. Nah, rakyat masih sangat berharap bahwa Pak Prabowo kembali ke aslinya dan bisa lepas dari cengkraman oligarki dan dinasti Solo. Itu harapan rakyat. Tapi apakah Pak Prabowo melakukan? Kami masih berharap. Kami masih berharap. Pak Narko mungkin juga berharap. Walaupun mungkin harapannya lebih rendah dari saya. Nah, kasus. Jadi kita lihat gini ya. Publik lihat, paham bagaimana dinamika penertiban pagar laut itu menunjukkan bahwa oligarki sangat kuat. Tanggal 8 Januari itu dengan gagah berani Menteri, gagah berani tanda kutip, Menteri KKP menyatakan ini terjadi pelanggaran. Tanggal 9 turun dengan bintang, tuh dirjennya, bintang heran juga, saya udah kayak tentara aja dirjen. Pak Isti Komando. Dengan gaya kayak jagoan, lebih jagoan, hanya datang menyegel. Jagoan tapi takut sama aguan. Nah, mungkin lagi habis makan hongguan. Nah, setelah itu besoknya Menteri KKP dipanggil DPR dan memberikan penjelasan bahwa hanya bisa dicabut ini kalau ada izinnya. Ini Menteri KKP ini harus kita tahu, yaitu bendaharanya Jokowi waktu tim ses di periode pertama. Kita harus paham posisi dia. Yang saya waspadai adalah, dan pada saat itu kita tak dapat info bahwa Jokowi datang ke Kertanegara loh. Oke. Ya, saya was-wasnya adalah yang terjadi Jokowi diminta oleh oligarki agar datang ke Kertanegara untuk menekan Prabowo agar menyelamatkan PIK 2. Kenapa? Karena besoknya Menteri KKP langsung menyatakan hanya bisa dibongkar kalau isinya nggak ada. Ini kan tidak mungkin ada isi memagar laut. Monyet bunting pun ditanya pasti paham bahwa itu nggak mungkin ada izin laut. Kok bodoh banget sih kita ini, dibodoh-bodohin sama mereka. Artinya saya menduga ada tekanan sangat keras untuk menyelamatkan ini, menyelamatkan pagar laut ini. Nah, pagar laut adalah puncak gunung es kebiadaban dan perampokan aset negara yang dilakukan PIK 2. Itu puncak gunung es. Kenapa? Saya udah lama dapat informasi bahwa oknum kepala desa di sana tuh menerbitkan kepemilikan kepada pantai dan laut.
Dengan modus itu maka seakan-akan pengembang membeli dari yang punya girik. Yang punya girik. Nah, kalau kita lihat sekarang itu jelas-jelas mau direklamasi loh, bukan sama sekali untuk menghalangi orang. Mau mereklamasi. Dan kelihatannya di pagar itu disesuaikan dengan luas girik pemilik. Ya, peta-peta girik. Peta-peta girik itu. Nah, jadi ini negara ini. Jadi peta girik itu peta girik semua. Nah, jadi ini sebenarnya bukan masalah pembongkaran pagar, tapi adalah ada orang yang sudah menjual beli laut, pantai dan laut. Dan itu terjadi di Bekasi juga. Dugaan saya Bekasi juga terjadi. Saya pikir di kampung saya Makassar juga kayaknya terjadi juga. Nah, di Surabaya kemarin juga begitu. Jadi sekarang oligarki ini setelah merampok tambang, merampok hutan, merampok kebun, sekarang merampok laut. Ini udah keterlaluan menurut saya kalau kita diamkan. Jadi saya berharap Pak Prabowo betul-betul menyelamatkan negeri ini, karena sini menurut saya sudah sangat-sangat keterlaluan. Sangat-sangat keterlaluan, dan kita betul-betul 3 hari ini dibodohi oleh mereka dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang konyol, sangat-sangat konyol gitu. Untung ada Khalid yang menghadapi pagar. Nah, jadi ini semakin hari semakin memasuki masalah yang sangat serius. Dan saya pikir sudah sangat sulit bagi kita, bagi orang yang punya akal sehat, menyatakan bahwa PIK 2 ini tidak melakukan pelanggaran. Sangat melakukan pelanggaran. Dan nah, tapi kita harus waspada betul bahwa jangan sampai ada pembelokan. Pembelokan, istilah saya kemarin itu adalah Menteri Jokowi di dalam kabinet Prabowo. Ya, nah, Menteri Jokowi yang ada dalam kabinet Prabowo, kan udah berkali-kali saya katakan di kabinet Prabowo itu ada dua jalur menteri yang paling berbahaya buat Prabowo. Jalur yang lewat menteri yang lewat jalur oligarki dan menteri yang lewat jalur dinasti Jokowi. Dugaan saya menteri KKP itu dua jalur dipakai itu. Dua jalur dipakai gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati betul menghadapi langkah-langkah mereka, karena kalau ini salah maka mereka merasa PIK 2 tidak yang salah. Jadi sekarang kita menurut saya Pak Presiden Prabowo dan penegak hukum sudah tidak ada jalan lain yang Bapak bisa gunakan membenarkan atau mendiamkan pemagaran laut yang dilakukan oleh oleh PIK 2. Tidak ada perampasan. Nah, kan saya sudah berkali-kali kemukakan. Yang terjadi di sana itu kan adalah dulu saya dilaporkan ke Mas Kota, Dapdesi, bahwa saya semua dikatakan karena bikin hoax, adu domba dan lain. Sementara mereka tiap hari bikin adu domba sekarang. Mengadu domba, membuat adalah gus-gusan, ada nelayan-nelayanan, ada mahasiswa-mahasiswaan gitu. Ini sekarang pakai koin pula. Pakai koin. Jadi koin itu. Jadi ini kok kayak begini negara. Nah, terus nggak ada yang laporin kan. Nah, sekarang semua yang saya katakan itu kan terbukti. Semua yang katakan terus yang melaporkan saya itu mau diapain? Ya kan, clear aja kan. Nah, jadi sekarang saya berharap bahwa betul-betul ikan busuknya sudah kelihatan. Saya hanya menyatakan semua pihak jangan mencoba melawan arus yang sangat kencang ini. Kepada seluruh masyarakat Banten, pikirkanlah. Jangan tiap hari terima seakan-akan bansos, tapi Anda menjual harkat dan martabat diri Anda semua. Dan jual masa depan anaknya. Coba, selalu mereka menyatakan. Yang dua kan yang disatukan, yang selalu dikatakan tuh oleh mereka, mereka rajin menyumbang, ya kan, oleh toko-toko. Yang kedua, mereka memberikan lapangan kerja, itu kan selalu yang dipakai. Ya kalau mereka menyumbang dari hasil merampok rakyat,
Kalian tega menerima sumbangan dari merampok rakyat. Tega nggak menerima itu? Nah, bagi-bagi bansos, apa itu bansos apa? Nah, jadi tiap-tiap itu sumbangan seperti itu hasil rampok rakyat, hasil merampok rakyat, hasil merampok negara. Anda bisa bayangkan, ya saya supaya gambaran ya. Reklamasi itu rumit izinnya, tapi kalau pura-pura membeli pantai, itu namanya restorasi, bukan reklamasi. Restorasi nggak perlu izin karena dianggap bahwa itu bekas laut, maka bekas darat, maka hanya di restorasi. Restorasi nggak perlu izin apa, akan dinyatakan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hanya sampai 8 meter di sekitar kota Jakarta yang dijual kira-kira di atas 10 juta, 15 juta, maka secara ekonomi per meter masih sangat menguntungkan sampai 8 meter. Kalau hanya sampai kedalaman laut. Kalau sampai kalau sekitar pik 2, pik 1 itu sampai 10 meter masih layak. Nah, itu yang terjadi sehingga hampir semua yang diambil itu sekitar 8 meter yang dipagar itu maksimum. Nah, kedalaman laut. Jauhnya 1 kilo. Nah, pokoknya mau sampai 8 meter itu instruksinya. Nah, ini adalah persekongkolan sangat jahat. Persekongkolan sangat jahat sehingga saya katakan ini kepala desa yang menerbitkan GIRIK itu harus ditangkap. Hukum mati. BPN yang memberikan surat hak kepemilikan, mau sertifikat apa namanya, hak pemilikan terhadap itu, maka dia harus ditangkap. Itu harus ditangkap semua. Nah, itu menurut saya harus dilakukan karena sudah menjual beli laut. Itu yang nggak boleh sama sekali. Nah, kalau ini sempat lolos, maka laut kita sudah akan diambil semua. Jadi ini bukan masalah yang sederhana. Sehingga mereka sebenarnya memang targetnya adalah meluluskan. Jadi saya mengharapkan, mari kita fokus bahwa ini ada persekongkolan sangat jahat yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi dengan bersama. Siapa tahu kedatangannya ke Kertanegara itu, Jokowi sudah ketakutan. Ini aku masuk penjara kalau ini, ya kan? Karena kebijakannya dia yang keluar itu. Nah, kita nggak tahu. Siapa tahu ada transaksi yang terjadi karena ini. Coba bayangkan Pak, kalau itu 1.000 hektar laut. 1.000 hektar laut. Saya dapat informasi yang dikasih nama itu hanya dikasih Rp15.000 per meter. Itu ya besar lah, nggak punya hak kok. Numpang nama doang. Kalau dia 30 km kali 1 kilometer berarti udah 30.000 hektar dong. Pantas banyak mobil di ya. 30 hektar dong, 30.000 hektar dong. 30 hektar itu berapa triliun nilainya? Ratusan triliun, ribuan triliun. Nah, inilah pencurian yang dilakukan oleh, ya saya juga nggak tahu, tangan Allah bekerja. Mungkin saking semangatnya Abdesi melaporkan kemarin, makanya berbalik semua borok-borok itu terbuka ke muka mereka. Jadi ya ini tangan Allah yang bekerja. Jadi saya hanya kepada publik, ini adalah kasus yang sangat besar yang menjadi uji nyali kepada Prabowo di seharus 100 hari kerja beliau, apakah akan memihak ke rakyat atau memihak kepada oligarki dan dinasti Jokowi. Itu pilihan yang harus dihadapi. Dan saya sekali lagi, saya masih berharap Prabowo memihak ke rakyat dan kembali ke dirinya sendiri. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.